أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini, di subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kemudian kita bisa duduk sejenak mempelajari sejarah hidup orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, yang cinta kita kepada beliau melebihi anak kita, melebihi cinta kita pada istri kita, melebihi cinta kita pada kedua orang tua kita, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap terkirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, jejak langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada fase kehidupan Nabi dari sejak dilahirkan sampai beliau di usia menjelang usia 40 tahun. Beliau menikah dengan siapa? Khadijah, dan mendapatkan 6 orang anak dari Khadijah. Kemudian beliau sempat ikut dalam pembangunan Ka'bah, di mana saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan untuk menyelesaikan sengketa di antara pemimpin-pemimpin Quraisy yang bersengketa siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya setelah Ka'bah dirobohkan dan dibangun kembali. Dan jamaah yang dirahmati Allah, secara ringkas kehidupan Nabi dari sejak dilahirkan sampai usia menjelang 40 itu, beliau terkenal adalah seorang yang berakhlak mulia. Dan di antara bentuk akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah minum khamar. Bahkan sebelum jadi nabi beliau tidak pernah minum khamar. Beliau tidak makan sembelihan yang disembelih di patung-patung berhala. Apa orang sini bilang? Tumbal. Apa? Sesajen. Atau tumbal untuk berhala. Itu kalau ada disembeli, orang jahiliyah itu biasa mereka menyembelih unta atau kambing untuk Hubal, untuk Mana, untuk Latta, nama-nama berhala saat itu. Nabi SAW tidak mau makan makanan tersebut. Beliau tidak pernah menghadiri acara-acara hari raya yang berkaitan dengan patung-patung berhala. Beliau di antara akhlak beliau yang mulia saat itu, beliau adalah orang yang paling menjaga kehormatan, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik ketika bertetangga, yang paling sabar dan penyayang, yang paling jujur kalau bicara, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad SAW sejak sebelum jadi nabi tidak pernah berbohong. Dan ini penting. Akhlak ini penting, Kita akan bahas nanti. Beliau tidak pernah bohong. Kemudian beliau adalah orang yang paling menjaga kesucian. Tidak pernah berzina sebelum jadi nabi. Dan setahu saya para anbiya itu rata-rata sebelum jadi nabi orang yang track recordnya bagus.
Kalau diadakan fit and proper test, itu para nabi itu semuanya lulus. Karena setahu saya, tidak ada nabi yang punya masa lalu kelam. Ya. Tidak ada. Kalaupun ada, mungkin Nabi Musa yang pernah nonjok orang sampai mati. Kelahi antara Bani Israel dan dari sukunya Fir'aun, beliau tonjok, satu kali tonjok langsung mati. Sehingga beliau jadi buronan saat itu, dikejar, lari ke Madian, dan di sanalah ketemu jodoh. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang adalah manusia yang paling menepati janji sebelum jadi nabi. Orang yang menepati janji. Beliau juga adalah orang yang paling amanah. Makanya ketika beliau datang masuk dari pintu Masjidil Haram saat mereka berselisih itu, mereka lihat, oh Muhammad, oh kita percaya Muhammad. Beliau adalah Al-Amin, salah satu sifat Nabi, orang yang paling amanah. Ya, dan jamaah yang dirahmati Allah, Nabi ini Allah lindungi bahkan sejak kecil. Allah ada perlindungan memang dari Allah. Diceritakan bahwasanya pernah saat masih menggembala kambing, di suatu malam Nabi Muhammad katakan kepada teman menggembalanya, ya, wahai fulan, tolong, kalau bahasa kita ya, tolong ana lia-liakan saya punya kambing. Saya mau pergi ke kota Mekah dulu, karena mereka menggembala di pinggiran kota Mekah. Sepertinya ada acara di sana. Ya, ternyata begitu Rasulullah pergi, betul di Mekah saat itu sedang ada, kalau bahasa sekarang mungkin resepsi, ya, resepsi pernikahan. Dan di situ orang, ya, bermusik, kemudian mungkin ada yang nari-nari. Nabi datang niat mau ikut acara tersebut, maka duduklah beliau di situ menonton. Tetapi kata beliau, baru beberapa saat beliau duduk, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan rasa mengantuk dan langsung tertidur saat itu juga di situ. Dan beliau terbangun karena panasnya sinar matahari keesokan hari. Ya. Beberapa malam kemudian Nabi datang lagi, ada pesta, Nabi datang lagi menghadiri, sama kejadiannya. Beliau tertidur dan tidak menyaksikan pesta tersebut sampai pagi baru beliau bangun. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, pendapat yang paling kuat di antara para ulama, kenabian itu adalah pilihan dari Allah dan bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Ya. Jadi tidak bisa antum misalnya dari kecil saya menjadi orang baik. Bicara apa cita-citamu nak? Cita-cita saya kalau besar jadi nabi. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan itulah kenapa tidak pernah ada buka lowongan pekerjaan sebagai nabi. Open recruitment. Ya, dibutuhkan, ya, seseorang untuk menjadi nabi. Skill yang pertama. Tidak ada. Kenabian itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi Nabi Muhammad sejak sebelum beliau diutus sebagai nabi, beliau adalah orang yang terkenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Dan kejadian peletakan Hajar Aswad itu terjadi saat beliau usianya berapa tahun? 35 tahun. Ya, 35 tahun. Di usia kita ini, ya, saya lagi yang 80-an, 83, 85, ya. Itu usia Nabi. Jadi sebenarnya masih muda. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bicara awal turunnya wahyu. Menjelang Nabi usia 40 tahun, ya, atau sekitar 3 tahun sebelum beliau usia 40 tahun, berarti 37. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai suka menyendiri. Ya. Beliau mulai suka berkhalwat, bukan berkhalwat. Ya. Ya, berkhalwat sendirian dia. Dan jamaah yang dirahmati Allah, tempat yang beliau pilih untuk menyendiri tersebut adalah sebuah gua yang terletak di pinggiran kota Mekah, di sebuah bukit atau gunung yang bernama Jabal Nur, ya, gunung cahaya.
Dan di situ ada sebuah goa yang bernama Goa Hira. Goa Hira itu lebar dan panjangnya kurang lebih 3 kali 4 hasta. 3 kali 4 hasta kurang lebih. Nanti kita kasih lihat fotonya. Kecil, tetapi goa ini dari situ kita bisa melihat pemandangan kota Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah, di goa inilah Nabi kemudian, kalau bahasa sekarang apa ya? Berkontemplasi, Pak. Bersemedi mungkin ya, tapi kurang cocok kayaknya bersemedi. Biasa bersemedi orang cari ilmu ini. Cari ilmu kabal ya. Bersemedi ini lebih cenderung diam gitu ya. Cari wangsit ya. Tapi Nabi tidak. Beliau ya, di Goa Hira ini memikirkan kondisi umatnya. Dan beliau para ahli sejarah mengatakan beliau beribadah di situ. Beribadah tetapi di atas peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Beliau menyembah Allah. Dan harus kita tahu bahwasanya orang Arab jahiliyah saat itu mereka sudah mengenal Allah. Jadi jangan antum pikir orang Arab jahiliyah itu tidak kenal Allah. Mereka kenal. Mereka kenal Allah. Makanya dalam Al-Quran sering disebutkan, ya, wala in sa'altahum, ya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya siapa, tanyakan kepada orang-orang Quraisy itu jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan katakan Allah. Siapa yang memberi kalian rezeki? Mereka akan katakan Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mereka akan katakan Allah. Tapi yang jadi masalah, mereka di saat menyembah Allah juga menyembah patung berhala. Makanya mereka disebut sebagai musyrik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka beliau berpikir di sini. Beliau mau ingkari perbuatan kaumnya ini yang menyekutukan Allah, tapi beliau tidak punya apa ya? Power dan petunjuk. Beliau tidak punya petunjuk. Mau bilang ini salah, beliau juga tidak tahu bagaimana karena belum turun wahyu. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sejak kurang lebih usia 27 tahun itu, ya, selama 3 tahun kurang lebih, beliau sering naik ke Goa Hira. Naik ke sana, ambil bekal di rumah, naik di sana 2-3 malam menginap di Goa Hira. Habis bekalnya baru beliau kembali ke Mekah. 2-3 hari di Mekah, ambil bekal, naik lagi ke Goa Hira menyendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ya beliau lakukan selama kurang lebih 3 tahun. Sampai kemudian di satu malam di saat beliau 40 tahun, ketika usianya 40 tahun, mulai nampak tanda-tanda bahwa beliau akan jadi nabi. Jadi dari 37 sampai 40 itu beliau banyak di Goa Hira, tapi belum ada bayangan masuk. Ya. Tapi begitu di usia 40 tahun, ya, kurang lebih di bulan Rabiul Awal, karena beliau lahir di bulan Rabiul Awal, mulai muncul tanda-tanda kenabian bahwa beliau akan jadi seorang nabi. Di antara tanda tersebut adalah batu yang ada di kota Mekah itu memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau lewat di batu itu kasih salam. Assalamualaikum wahai Muhammad. Kira-kira kalau antum yang begitu? Batu memberi salam. Dan ingat kisah Buhairah? Masih ingat kisah Buhairah ketika di Syam? Buhairah bilang, tidak ada pohon, tidak ada batu kecuali sujud kepada anak ini. Dan batu dan pohon itu tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Itu tanda pertama. Tanda kedua, yang ini merupakan bagian dari wahyu, adalah Nabi sering mimpi
mimpi yang hakiki. Jadi mimpi yang nyata. Dan mimpi itu berupa munculnya fajar di pagi hari. Itu sejak beliau mulai masuk 40 tahun. Begitu genap usianya 40 tahun, sering mimpi fajar. Ada yang tadi pagi mimpi muncul fajar? Dan mimpi muncul fajar ini, atau sering mimpi muncul fajar ini, berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Sampai di bulan ke-6. Bulan ke-6 setelah bulan Rabiul Awal. Bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan. Di bulan ke-6, tepatnya kurang lebih di tanggal 21. Bulan apa bulan ke-6 tadi? Setelah Rabiul Awal, Ramadan. Di malam ke-21 dari bulan Ramadan, saat beliau sedang di Gua Hira, ya, tiba-tiba muncul malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril mengatakan kepadanya, ya Muhammad, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Kata Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya pernah jelaskan kayaknya di talim di sini, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Tetapi Nabi Muhammad buta huruf bukan sebuah aib. Hari ini kalau ada orang yang buta huruf, aib bukan? Aib. Bisa diterima bekerja, bisa jadi PNS. Tapi kok bisa jadi nabi? Ya. Bagi Nabi Muhammad, buta huruf itu bukan sebuah aib. Kenapa beliau harus buta huruf? Salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, agar tidak ada orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad mengkopi paste ajaran Injil dan ajaran Taurat. Dan hari ini ada yang menuduh gitu. Sebagian orang orientalis dan sebagian orang liberalis dan sekularis bahkan ada di Indonesia yang menuduh Nabi Muhammad itu hanya mengkopi paste kemudian meracik ajaran-ajaran peninggalan dari Injil dan peninggalan dari Taurat. Maka cukup mudah bagi kita untuk membantahnya. Bagaimana cara membantah? Beliau buta huruf. Untuk bisa mengkopi paste, syaratnya harus dua yang antum bisa di zaman tersebut. Pertama, harus bisa membaca. Bagaimana antum mau copy paste kalau antum tidak bisa membaca? Yang kedua, harus bisa menulis. Dua-duanya Nabi Muhammad tidak punya skill ini. Maka ini menjadi bukti bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad bukanlah merupakan copy paste. Tapi ada samanya, Ustaz. Injil dan Al-Quran, Injil dan Taurat itu ada beberapa kesamaan. Ada kesamaan pada kisah-kisah misalnya. Ya, kisah Nabi Adam ada di Injil, kisah Nabi Adam mungkin ada di Taurat, ada juga di Quran. Ada kisah Nabi Musa di Injil, ada kisah Nabi Musa mungkin di Taurat. Ada enggak di Quran? Ada. Ini sama. Apa jawabannya? Wajar sama karena penulisnya sama. Siapa yang nurunin Taurat? Allah. Siapa yang nurunin Injil? Siapa yang nurunin Quran? Kalau penulisnya sama, ya, maka wajar kalau isinya ada kemiripan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril kemudian mendekap Nabi Muhammad, ya. Ini malam, ya. Antum bayangkan di goa malam tiba-tiba muncul orang. Bacalah. Saya enggak bisa baca, didekap. Sampai Nabi itu tahosa-hosa, ya, bahasa kita. Apa namanya? Bahasa Indonesianya? Sesak. Kemudian dilepas, bacalah, kata Nabi, ma'ana biqari, 3 kali.
Sampai kemudian malaikat Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam dan seterusnya 5 ayat pertama. Maka Nabi kemudian mengulang bacaan malaikat Jibril tersebut. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah datangnya malaikat Jibril dan malaikat Jibril pergi, Nabi Muhammad ketakutan. Antum bayangkan di malam hari di atas gunung di dalam goa tiba-tiba muncul seseorang yang antum tidak kenal dan mendekap antum dan setelah itu menghilang. Ya, kira-kira kalau sekarang apa yang antum pikirkan itu? Maka Nabi Muhammad ketakutan, menggigil beliau. Langsung pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya, dan beliau katakan kepada istrinya, Zammiluni, Zammiluni. Apa artinya? Selimuti aku, selimuti aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang Masya Allah, wanita terbaik. Beliau ambilkan selimut, diselimuti Nabi, kemudian beliau tanya, ada apa wahai ya Muhammad, apa yang menimpamu? Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan apa yang terjadi pada beliau di Gua Hira. Dan Nabi Muhammad SAW ya, ungkapkan semuanya. Dan jamaah yang dirahmati Allah, jawaban Nabi Muhammad mengatakan kepada Khadijah, saya takut ada bahaya yang akan menimpa saya. Maka istri beliau Khadijah mengatakan ya, dengan sebuah jawaban yang luar biasa. Beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kalla wallahi, demi Allah, hal itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin ada hal yang buruk akan menimpamu. Kenapa? Alasan beliau yang pertama, wallah ma yukhzikallahu bihi abadan. Selama-lamanya Allah tidak akan mencelakakan engkau. Kenapa? Alasannya yang pertama, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang rajin menyambung tali silaturahim. Wa taksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang sering membantu orang yang kesusahan. Wa tukri'ud dhaif. Engkau adalah orang yang memuliakan tamu dan menjamu tamu kalau ada tamu yang datang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau memberikan bantuan kepada orang yang menegakkan kebenaran. Ini jawaban dari Khadijah, karena akhlak Nabi sebelumnya baik. Dan jamaah yang dirahmati Allah, amalan ini kalau kita lakukan, semoga dengan ini akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Sambung tali silaturahim, bantu orang yang fakir dan miskin, muliakan tamu, beri makan orang-orang yang kelaparan. Amalan-amalan seperti ini termasuk amalan yang bisa menjauhkan kita dari mara bahaya. Dan ini jawaban istri yang soleha. Ini jawaban dari istri yang soleha. Bayangkan kalau ini terjadi pada istri-istri zaman now. Lakinya 3 tahun, hampir setiap malam naik ke gunung, nginap di goa. Kemudian datang-datang ketakutan, bilang muncul di sana ada penampakan. Kira-kira apa istrinya bilang? Ya, so itu ada bayi-bayi di rumah, ada kasur, kamar, ya, WC, bukan tidur di rumah malah tidur di goa, di gunung lagi. Ya. Itulah kenapa Khadijah ini menjadi cinta abadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Aisyah, Nabi Muhammad selama menikah dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Beliau tidak pernah poligami saat bersama Khadijah. Ya, makanya bagi wanita yang menonton ya, video ini, kalau ingin suami itu ya, setia, pelajari kehidupan Khadijah. Bagaimana sabarnya beliau, bagaimana penyayangnya beliau. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat, waktu Nabi ketakutan, Nabi datang sama Khadijah itu, langsung Nabi itu baguling di pangkuannya Khadijah. Masya Allah. Dan dia tidak marah Nabi. Kalau istri sekarang, so itu kan sudah bilang. 3 tahun, 3 tahun tidur di, sering nginap di goa. Ya. Sampai kata Aisyah,
Jadi tadi ya, kalau mau supaya suami setia, pelajari kisah Khadijah. Dan kata Aisyah, kami atau saya tidak pernah cemburu kepada istri Nabi yang lain melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah. Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Tapi kata Aisyah, saya tidak pernah cemburu melebihi cemburu saya kepada Khadijah, padahal dia sudah mati. Kenapa beliau cemburu? Karena kata Aisyah, Nabi itu kalau dia potong kambing, kalau Nabi potong kambing atau potong sapi mungkin, beliau bagi-bagi daging. Satu kantong, beliau bilang, tolong antar ini sama pamannya Khadijah, antar ini sama temannya Khadijah, antar ini sama tantenya Khadijah. Semua yang dikirimin daging itu adalah orang-orang dekat atau keluarga dekat Khadijah. Tidak ada yang dikirim sama keluarganya Aisyah, sehingga Aisyah cemburu. Ya, dan kita tahu Aisyah ini saat Nabi nikahi, Nabi saat itu sudah ada istri lain, ya, Saudah. Dan setelah itu Nabi menikah juga dengan wanita-wanita yang lain. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sempat Aisyah protes sama Nabi, ya, karena cemburunya tadi sama Khadijah, beliau kemudian protes sama Nabi. Ya. Maksudnya, wahai Nabi, kenapa dikit-dikit Khadijah? Bukankah dia telah meninggal? Dia itu sudah tua dan engkau dapatkan ganti yang masih muda seperti saya. Ya. Maka Nabi berubah wajah. Ya, cintanya Nabi kepada Khadijah. Berubah wajahnya, marah beliau. Kemudian beliau katakan kepada Aisyah, ya, wahai Aisyah, beliau itu Khadijah beriman kepadaku ketika seluruh manusia kufur kepadaku. Beliau memberikan hartanya padaku ketika semua manusia mengharamkan hartanya untukku. Dan beliau memberikan aku anak ketika wanita-wanita lain tidak bisa memberikan anak. Kita tahu bahwa semua anak Nabi itu lahir dari rahim Khadijah, kecuali satu orang saja. Anak beliau yang terakhir, Ibrahim, lahir dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi kata Khadijah, tidak masalah wahai Muhammad, tidak akan mungkin Allah mencelakakan engkau, karena engkau orang yang rajin menyambung tali silaturahim, engkau bantu orang yang kesusahan, beri makan orang fakir, muliakan tamu, dan engkau menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu taala anha, karena mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi, beliau bawa Nabi Muhammad kepada sepupu beliau, anak dari paman beliau yang bernama Warakah bin Naufal. Ya. Warakah bin Naufal. Kalau di sini Naufal bin Basri. Beliau bawa kepada Warakah bin Naufal. Maka dan Warakah bin Naufal ini, kenapa dibawa kepada Warakah bin Naufal? Ya. Apa alasan dibawa kepada Warakah bin Naufal? Karena Warakah bin Naufal ini kalau hari ini mungkin masuk ulamanya orang Kristen. Beliau sedikit di antara orang Arab yang masuk Kristen di kota Mekah. Beliau menulis kitab Injil pakai bahasa Ibrani. Beliau menulis bagian dari ada menulis buku pakai bahasa Ibrani. Artinya beliau orang yang cerdas. Karena bukan hanya bahasa Arab beliau bisa, tapi juga bisa bahasa Ibrani. Karena punya ilmu ini, maka Khadijah bawa Nabi Muhammad kepada Warakah. Sampai di sana, ya, Khadijah kemudian mengatakan kepada Warakah, ya ibna ammi, isma' min ibni akhi. Wahai sepupuku, tolong dengarkan cerita dari anak pamanmu ini, anak saudaramu ini. Disuruhlah Nabi Muhammad bercerita. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah Nabi Muhammad menceritakan apa yang beliau lihat dan apa yang beliau alami kepada Warakah bin Naufal, maka Warakah bin Naufal berkata, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Namus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Ini adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa.
Ya laitani fiha jaz'a. Kata beliau, andaikan saya masih muda. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andaikan saya masih hidup ketika kaummu nanti akan mengusir engkau, wahai Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, amukhrijiyya hum, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, lam ya'ti rajulun qattum bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak seorang lelaki pun yang datang membawa apa yang engkau bawa, wahai Muhammad, kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Dan kalau itu terjadi, dan saya masih hidup, saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat-sangat kuat. Jadi Waraqah bin Naufal ini menunjukkan bahwa beliau ini cerdas. Beliau sudah tahu apa ini, sepertinya ilmu dari Injil atau dari Taurat yang beliau baca, dan sejarah-sejarah para nabi yang rata-rata diusir, bahwa Nabi Muhammad kelak akan diusir. Namun Waraqah bin Naufal ini tidak beberapa lama kemudian beliau meninggal, karena saat itu pun beliau sudah buta. Saking tuanya beliau sudah buta, dan setelah kejadian ini tidak beberapa lama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi dapat wahyu di usia 40 tahun. Surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu menjadi semacam SK akan kenabian beliau. SK-nya itu diangkat sebagai nabi kurang lebih dengan surat Al-Alaq. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa beliau diutus sebagai nabi nanti di usia 40 tahun? Dan sebagian ulama mengatakan kebanyakan nabi itu diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Kenapa beliau diangkat di usia 40 tahun? Bukankah sebelum usia 40 tahun sudah terjadi kesyirikan di kota Mekah? Sudah ada kesyirikan? Bukankah saat itu orang sudah mabuk-mabukan? Bukankah saat itu orang tawaf di Ka'bah itu ada yang telanjang? Di antara adat jahiliyah saat itu, orang tawaf itu kalau haji, sebagian itu orang tawaf sambil telanjang. Begitu kesyirikan. Kesyirikan itu dekat dengan kebodohan. Tapi kenapa Nabi tidak diutus sejak awal-awal sebagai nabi? Kenapa tidak usia 20 langsung diangkat sebagai nabi? Atau 15 tahun angkat sebagai nabi? Apa jawabannya? Mumtaz. Kematangan usia. Alasan pertama, kenapa nabi itu rata-rata diangkat di usia 40 tahun? Karena kematangan manusia itu, kematangan akal itu puncaknya dimulai di usia 40 tahun. Analisa seorang itu, kekuatan analisanya, kematangan berpikirnya itu dimulai di usia 40 tahun. Jadi sudah matang. Sebelum usia 40 tahun sudah bisa berpikir, sudah pintar, tetapi belum begitu matang. Kemudian kedua, alasan yang lain, kestabilan emosi itu muncul lebih stabil itu di usia 40 tahun. Usia belasan labil. Usia belasan, 20-an itu masih mudah baper. Jadi nabi tidak boleh mudah baper. Satu kali dakwah dilempar, sudah berhenti saya. Pensiun dini jadi nabi. Usia nabi, jadi nabi harus sabar. Dilempari sabar. Bayangkan kalau diangkat nabi di usia 15 tahun atau 20 tahun. Begitu dakwah dilempar. Baku sapu. Kematangan emosi. 40 tahun.
hikmah lain. Kenapa para nabi diangkat jadi nabi di usia 40 tahun? Karena apa yang dibawa oleh nabi itu berat untuk diterima manusia saat mereka dalam kesyirikan. Ajaran yang dibawa nabi itu banyak berisi perkara-perkara gaib yang tidak bisa dicerna akal, tidak bisa dilihat mata, tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nabi itu bicara surga. Ada enggak yang pernah lihat surga? Hah? Ada yang pernah nonton video surga? Pernah cium baunya? Nabi bicara neraka. Ada yang pernah lihat neraka? Bisa antum pikirkan neraka? Bicara tentang Allah, antum bisa pikirkan Allah. Banyak perkara gaib. Jamaah yang dirahmati Allah. Untuk perkara gaib begini, orang yang bicara ini nanti dipercaya jika dia orang yang dikenal jujur, baik, terpercaya. Dan orang itu untuk bisa dikenal jujur dan baik terpercaya, itu butuh waktu. Sekarang kalau ada orang tiba-tiba datang kepada antum dan dikenal, tiba-tiba bicara tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang aneh, antum percaya? Siapa ente? Jangankan bicara gaib, bicara masa mau bisnis saja orang datang. Setam dia, iya. Saya datang dari Bunta, saya ini mau bisnis, saya butuh modal 500 juta. Boleh antum pinjamkan, nanti bagi dua hasilnya. Kira-kira saya percaya? Belum, jangan siapa ngana. Ya, harus dipercaya. Jamaah yang dirahmati Allah. Risalah kenabian itu perkara yang berat untuk diterima manusia, kecuali dari orang yang terpercaya. Dan itulah kenapa dibutuhkan waktu 40 tahun bagi Nabi hidup dengan kaumnya. Sehingga semua orang kenal dia. Dan beliau selama 40 tahun itu akhlaknya baik. Ya, kira-kira 40 tahun itu cukup untuk mengenal seseorang? Cukup. Ditahu nasabnya, ditahu akhlaknya, ditahu jujurnya atau tidak, ditahu benarnya. Semua orang tahu. Dia dikenal tidak pernah bohong, dikenal tidak pernah dusta, dikenal tidak pernah ingkar janji, dikenal amanah, dikenal baik sama tetangga, tidak pernah mabuk, tidak pernah bikin onar, tidak pernah bakalai. Ini fungsi akhlak yang baik pada Nabi. Dibutuhkan 40 tahun akhlaknya baik. Karena kalau yang misalnya dia sudah lama 40 tahun, tapi selama 40 tahun dia mabuk. Tiba-tiba tobat dan ceramah di depan orang masih langsung tahu. Pernah juga sama-sama orang di PC-PC, di GOT. Ya, ada bilang gitu. Sama-sama baru dari GOT orangnya. Jangan lupa ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Makanya butuh waktu 40 tahun bagi Nabi. 40 tahun. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya wahyu yang pertama tadi, ya. Wahyu sempat terhenti. Ya. Berapa lama terhenti? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Ya, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan beberapa hari. Tapi pendapat yang paling kuat, ya, beberapa hari sampai maksimal kurang lebih 6 bulan. Wahyu itu terhenti. Sehingga Nabi itu menjadi bingung. Nabi menjadi sedih. Karena ayat yang turun baru Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Itu belum bisa memberi petunjuk yang lebih jelas apa sebenarnya yang harus dilakukan. Ya, apa itu kesyirikan belum dijelaskan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sedih saat itu. Ya. Dan sampai saking sedihnya beliau itu, saking bingungnya beliau, sempat beberapa kali beliau mencoba naik ke atas gunung dan mencoba melemparkan dirinya dari atas gunung. Antum bayangkan bagaimana kesedihan dan kebingungan Nabi Muhammad SAW. Ini saja di usia 40 tahun. Bayangkan kalau ini di usia 20-an. Tetapi jamaah, setiap kali beliau naik ke atas gunung dan ada niat mau melemparkan dirinya dari atas gunung, ya, datang malaikat Jibril kemudian berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqa."
Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya. Maka Nabi tidak jadi tenang lagi Nabi. Setiap kali begitu, ya Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Ya, tapi baru sekedar begitu, belum turun wahyu. Sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beberapa waktu kemudian, ya, malaikat Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Ya. Nanti beberapa waktu kemudian barulah malaikat Jibril turun membawa wahyu. Dalam sebuah riwayat, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, saya pernah sedang di Gua Hira selama sebulan. Ya. Ketika saya turun dari Gua Hira, tiba-tiba ada yang memanggil. Ada yang memanggil, wahai Muhammad. Dan kata Nabi Muhammad, saya melihat ke kanan tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang, ke belakang juga tidak ada orang, ke depan tidak ada orang. Dan ketika saya angkat kepalaku ke atas melihat ke langit, ternyata fa'idhal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala al-kursi jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardh. Ternyata di langit ada malaikat yang datang kepadaku saat di Gua Hira. Siapa? Malaikat Jibril. Dan dia berada di antara langit dan bumi, duduk di atas sebuah kursi. Insyaallah. Ya. Faju'ithtu minhu ra'ban hatta hawaitu ilal ard. Maka Nabi kembali ketakutan, gemetaran sampai terduduk di tanah. Dan beliau langsung pulang kepada Khadijah mengatakan, zamiluni. Masih ketakutan. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi turun wahyu pertama, kemudian putus wahyu, ya, baru turun wahyu kedua. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya putus wahyu ini karena saat turun wahyu pertama Nabi masih ketakutan, ya, sehingga dibiarkan dulu Nabi tenang keadaannya, baru mau diturunkan wahyu kedua. Itu pun ketika malaikat Jibril muncul, Nabi Muhammad masih ketakutan, ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat itu, ya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ayat pertama turun surat Al-Alaq itu adalah SK kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka awal surat Al-Mudatsir ini menjadi SK kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa ulama membedakan antara nabi dan rasul. Nabi dapat wahyu tapi hanya untuk dirinya sendiri, mumtaz, tidak diperintahkan untuk dakwah. Adapun Rasul, kesamaannya dengan Nabi, sama-sama dapat wahyu, tapi perbedaannya Rasul diperintah untuk dakwah. Surat Al-Mudatsir ini, kum fa'anzir, bangkit, bangun dan beri peringatan. Ini SK kerasulan, ya, SK kerasulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Nabi untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sesudah turunnya wahyu ini, ya, ini Gua Hira. Ya. Kelihatan? Itu jalan masuknya, sana kecil. Ya. Ukurannya hanya sekitar 3
3 hasta kali 4 hasta kurang lebih. Disinilah Nabi Muhammad SAW menyendiri selama kurang lebih 3 tahun. Khususnya di bulan Ramadan beliau 1 bulan penuh biasa di Gua Hira. Ya, sebelum turun wahyu itu sampai kalau Ramadan beliau hampir 1 bulan penuh di Gua Hira. Turun-turun hanya untuk ambil bekal. Ya, kecil. Ada yang pernah saat umroh atau haji naik ke Gua Hira? Kemarin naik ke Gua Hira? Malik? Tidak ya? Haji sempat naik ke Gua Hira? Saya juga tidak naik. Kenapa tidak naik? Tinggi. Ya, baru waktu haji bawa jamaah. Jadi sibuk dengan ini, dan waktu umroh bawa orang tua dan mertua. Orang tua dan mertua juga tidak mampu untuk naik ke Gua Hira. Jadi saya tidak sempat naik ke atas. Dan ini pemandangan dari Gua Hira. Jadi memang terlihat itu kota Mekah di bawahnya. Ya, dan tinggi. Sekitar 600-an meter. Ya. Sekitar 600-an meter dari ini videonya. Ya. Ini dari atas Gua Hira. Ya. Sebentar. Ini gunungnya yang samping masjid itu. Kita lihat gunungnya samping masjid. Ya. Tinggi. Itu mendaki ke atas. Ya. Jadi bukan gua di pinggir-pinggir jalan, dia di gunung, di atas gunung itu. Ya. Itulah kenapa saya tidak naik ke atas. Baru lihat gunungnya sudah bosan. Itu jalan naik ke atas. Yes. Ini jalan ke atas, lumayan mendaki kan? Dan ini menunjukkan kekuatan Nabi Muhammad SAW. Tinggi. Ya. Itu ke atas sana. Kurang lebih 9,8 km. Ya. Lumayan. Ini kalau jalan, ini dia jalan bukan jalan potong ya, kalau jalan lurus sekitar 2 mil, 2-3 mil. Ini di atas gunungnya. Ya. Tinggi. Jadi antum kalau umroh, ya bolehlah sekali-sekali naik ke atas, tapi ingat ini jangan sampai di sana antum sholat atau apa. Sebagian orang masuk ke Gua Hira dia sholat sana, itu tidak disyariatkan. Ya, tidak syariat. Ini jalan masuknya. Terlihat kecil ya. Ya, jangan bikin tahiyatul gar, tahiyatul goa. Itu di dalamnya. Ya, jadi dari atas memang terlihat kota Mekah di bawah. Ya. Tapi jangan habis ini antum cari goa di atas gunung situ. Ya, antum itu kurang lebih ya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesudah Nabi dapat wahyu yang kedua kali turun berupa perintah untuk dakwah, ya, beliau kemudian mulai berdakwah. Dan secara umum periode dakwah Nabi itu dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Ya, makanya Quran juga dibagi jadi 2. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Periode Mekah sendiri, kalau bicara tentang dakwah, itu dibagi menjadi 3 kurang lebih. Ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pertama, ini berlangsung kurang lebih 3 tahun. Jadi dari sejak awal turun wahyu sampai 3 tahun, itu Nabi dakwanya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ya. Kenapa dakwah harus sembunyi-sembunyi? Di awal. Karena ada beberapa hikmah, diantaranya karena dakwah itu pertama-tama harus diprioritaskan pada orang terdekat dulu. Keluarga kita, ya, kemudian teman-teman dekat kita,
Dan dakwah kepada keluarga dekat itu tidak boleh, tidak perlu bikin tablik akbar. Ya, bikin tablik akbar untuk dakwah. Yang diundang teman-teman dekat, keluarga dekat. Tidak perlu. Kalau teman dekat, keluarga dekat, cukup ajak makan dan dia dakwahi. Itulah kenapa Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kedua, karena kepemimpinan di Mekah saat itu sudah sangat matang. Orang-orang tua di situ, pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku itu sudah sangat matang kekuasaan mereka. Dan itu, kalau langsung itu yang dihantam, dakwah Nabi akan menjadi susah. Ini strategi dakwah. Jadi, fokus dulu orang-orang dekat, ya. Bayangkan 3 tahun. 3 tahun Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dibina dulu ini yang orang-orang dekat sudah kuat matang, baru kemudian dakwah secara terang-terangan. Ya, makanya fase kedua baru dakwah secara terang-terangan. Dan ini berlangsung sejak berarti masuk tahun keempat. Ya, mulai dari tahun keempat sampai Nabi hijrah ke Madinah itu dakwah secara terang-terangan. Dan fase ketiga adalah dakwah di luar Makkah. Ini dimulai kurang lebih dari tahun ke-10 setelah kenabian. Ya. Jadi 3 tahun terakhir Nabi di Mekah, kita tahu periode Mekah ini berapa lama? Nabi di Mekah berapa lama? 13 tahun. Di Madinah? 10 atau 7? 10 tahun. Total Nabi dakwah itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ya. Dan Nabi dakwah di luar kota Mekah. Ini di luar kota Mekah maksudnya ke Taif, daerah-daerah seputaran Mekah itu. Ya. Itu dimulai tahun ke-10, mulai tahun ke-10 setelah kenabian, karena Nabi melihat di kota Mekah kayaknya sudah stagnan. Ya. Yang beriman kurang bertambah dan siksaan semakin parah, sehingga sepertinya harus ekspansi. Makanya Nabi kemudian mulai melebarkan dakwahnya keluar kota Mekah, ke Taif dan lain sebagainya. Dan ini berlangsung sampai kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan termasuk dakwah ini ke keluar kota Mekah ini, dakwah ke Madinah. Itu dimulai ya setelah kurang lebih 10 tahun setelah Nabi diutus sebagai nabi. Ya, termasuk Nabi kirim ke sana Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, ya, untuk dakwah di sana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun periode Madinah, tahapannya kita akan bahas nanti. Mengapa harus sembunyi-sembunyi kita sudah jelaskan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi dapat perintah untuk dakwah, beliau langsung mendakwahi keluarga dekatnya. Ya. Dimulai dengan siapa? Saya mulai pertama kali beliau dakwahi istri beliau, Khadijah. Dan Khadijah langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan waktu Nabi sedang ketakutan itu, Khadijah pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, untuk jangan takut, wa inni la arju an takuna nabiyyan min hadhil ummah. Kata Khadijah kepada Nabi Muhammad, saya berharap engkau akan jadi nabi untuk umat ini. Jadi Khadijah sudah seperti prediksi bahwa ada kemungkinan ya Muhammad ini akan menjadi seorang nabi. Makanya begitu Nabi ajak beliau masuk Islam, Khadijah langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di antara yang pertama kali masuk Islam adalah ya mantan budak beliau, Zaid bin ya Harithah, ayahanda dari Usamah bin Zaid yang kita bahas pada hadisnya pada kajian Riyadhus Shalihin kemarin. Ini termasuk yang pertama kali masuk Islam. Kenapa beliau termasuk pertama kali masuk Islam? Karena Zaid ini tinggal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang awal-awal masuk Islam, anak dari paman beliau, sepupu satu kali beliau, yang juga dipelihara oleh Nabi. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib.
Ini yang awal-awal masuk Islam. Meskipun saat itu Ali bin Abi Thalib masih kecil. Ya, jadi masuk Islam di saat beliau kecil. Dan yang pertama kali masuk Islam ya, adalah sahabat terdekat beliau. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka ini ya, Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar Siddiq masuk Islam di hari pertama Nabi dakwah. Insyaallah. Hari pertama Nabi begitu diperintahkan dakwah dan Nabi dakwah, hari pertama itu langsung masuk Islam mereka ini. Kemudian dakwah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar masuk Islam, lihat keutamaan Abu Bakar. Beliau langsung dakwah. Dan di tangan Abu Bakar ya, atas hidayah dari Allah. Kemudian dengan usaha Abu Bakar, beliau langsung dakwah. Dan Abu Bakar ini terkenal juga orang yang berakhlak mulia. Tidak mabuk-mabukan, tidak menyembah berhala. Orangnya jujur, orangnya baik. Ya, mirip-mirip akhlaknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan saat beliau jahiliyah. Maka beliau langsung dakwah. Dan di tangan beliau masuk Islam Utsman bin Affan, khalifah yang ke-3. Masya Allah. Kemudian masuk Islam di tangannya Zubair ibn al-Awwam. Masuk Islam di tangan Abu Bakar Abdurrahman bin Auf, konglomeratnya sahabat. Di tangan beliau masuk Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Di tangan beliau masuk Islam Talha bin Ubaidillah, orang yang masih hidup, orang yang mati syahid tapi masih hidup. Ya, karena di perang Uhud beliau yang melindungi Nabi. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar ini masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ada berapa tadi masuk Islam? Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. 5 ini termasuk 10 ya, tambah Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Utsman sudah masuk di 5. Ya. Kemudian ada siapa? Jadi 10 orang sahabat masuk, termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, yang dijamin masuk surga. 5 di antaranya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar itu dapat pahala ya double. Makanya seandainya kita beramal, bangun malam itu sepanjang malam, puasa setiap hari, orang tidak akan samai amalan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian setelah itu ya, di antara awal-awal masuk Islam, setelah itu masuk Islam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang kemudian beliau sempat menjadi gubernur Syam dan meninggal dunia karena pandemi ya, taun di Syam. Jadi pandemi ini sudah ada sejak zaman dulu ya, bahkan lebih ganas zaman dulu. Kalau corona insya Allah kena asal antum tidak ada komorbid ya insya Allah sembuh ya, tapi kalau ada gula ada apa, sering-sering pakai masker ya. Kemudian termasuk yang pertama masuk Islam Abu Salamah dan istri beliau Ummu Salamah. Ya. Istri beliau ini, istri Abu Salamah ini, ya, Ummu Salamah, belakangan hari jadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Salamah meninggal dunia, kemudian beliau yang saya sebutkan kisahnya di hadis Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau dengar doa dari Nabi, kalau ada yang dapat musibah baca, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca doa, ya Allah berikan saya pahala dalam musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Dia bilang, ada enggak yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena sama-sama masuk Islam di awal.
Sama-sama hijrah ke Habasyah, sama-sama hijrah ke Madinah meskipun Ummu Salamah sempat ditahan oleh keluarganya. Ya, dan setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Sama-sama berjuang dari awal, kemudian meninggal Abu Salamah. Dan ternyata setelah selesai masa iddah, datang Abu Bakar melamar, beliau tolak. Datang Umar melamar, beliau tolak. Karena bagi beliau masih lebih bagus Abu Salamah. Nanti yang datang Rasulullah. Itu pun beliau masih bilang, ya Rasulullah, bukannya saya menolak engkau, tapi ada 3 hal yang ingin saya kasih tahu. Kalau engkau terima 3 hal ini, saya akan mau nikah denganmu. 3 hal itu. Yang pertama, saya ini wanita yang sudah tua. Yang kedua, saya ini adalah wanita yang sangat pencemburu. Saya takut kalau saya cemburu, saya marah. Kemarahanku padamu menyebabkan Allah murka padaku. Itu yang membuat saya tak mau menikah denganmu. Yang ketiga, saya ini wanita, saya ini janda beranak. Saya sudah punya anak. Siapa anak beliau? Salamah. Makanya namanya Ummu Salamah. Maka kata Nabi, ya, adapun usiamu sudah tua, aku pun sudah tua. Kita sama-sama tua. Adapun engkau sangat pencemburu, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengurangi rasa cemburumu yang sangat itu. Adapun engkau sudah punya anak, maka anakmu adalah anakku juga. Masya Allah. Ini tips kalau melamar janda. Ya? Janda beranak, ya. Tips. Luluh Ummu Salamah dan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, tapi jangan langsung praktek ya. Kemudian di antara yang awal-awal masuk Islam adalah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya dipakai Nabi untuk taklim. Waktu dakwah sembunyi-sembunyi, dakwahnya dalam rumah. Rumah yang dipakai adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Makanya ya di Muhammadiyah ada namanya Darul Arqam. Apa artinya Darul Arqam? Rumahnya Al-Arqam. Karena itu dipakai Nabi untuk mendidik dan mentaklim sahabatnya. Saat dakwah ini, dakwah masih sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian ada Utsman bin Mad'un, ya. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Harith, ya. Kemudian ada Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Dan istri beliau yang bernama Fatimah bintul Khattab. Ada yang tahu siapa Fatimah bintul Khattab? Adiknya Umar bin Khattab. Yang Umar tampeleng, ya, dan pica, saudara. Jadi Umar datang ke rumahnya, ternyata ada orang lagi taklim, ya, atau lagi baca Quran. Ya, mungkin kalau sekarang belajar di Rosa mungkin ya. Lagi baca Quran, ya, lagi taklim. Umar bin Khattab datang. Begitu orang dengar Umar langsung sembunyi. Ya. Sembunyi, ini gurunya sembunyi. Yang keluar hanya Fatimah. Tapi Umar cerdas. Ya. Umar waktu itu dia waktu dapat dengan seorang yang sudah masuk Islam. Begitu beliau mau pukulin orang Muslim, dia bilang, jangan ente marah saya. Kalau ente mau marah mau pukul saya, sampai ada dulu itu Fatimah. Ya. Kenapa Fatimah? Sama masuk Islam yang sama seperti saya. Kurang aja. Umar langsung ambil pedang, dia pergi sama Fatimah. Dobrak pintunya dan dia tempeleng Fatimah sampai berdarah, ya. Dan kemudian disitulah Umar kemudian masuk Islam, ya, setelah dibacakan surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Kemudian di antara yang awal-awal masuk Islam adalah Khabbab bin Al-Arad At-Tamimi. Khabbab, sahabat ini nanti yang disiksa, ya. Kemudian ada Ja'far bin Abi Talib, kakak dari Ali bin Abi Talib, ya, yang terbunuh di perang, yang mati syahid di perang Mu'tah. Kemudian dengan istrinya Asma bintu Umais. Kalau saya tidak salah, Asma ini, ya, menikah dengan Ja'far, kemudian menikah dengan Utsman,
Ya, kemudian menikah lagi dengan siapa satu, saya lupa. Dan semua suaminya rata-rata meninggal terbunuh. Sehingga waktu beliau sudah 3 kali suaminya meninggal terbunuh, laki-laki jadi takut menikah dengan dia. Jangan. 3 suaminya mati terbunuh. Jangan antum jadi keempat. Kemudian di antara yang awal-awal masuk Islam adalah Khalid bin Sa'id ya, bin Al-As dan istri beliau, juga saudaranya Amr bin Sa'id Al-As ya, dan kemudian Hatib bin Al-Haris dan istrinya Fatimah. Ini beberapa nama-nama yang masuk Islam di awal-awal. Dan jamaah yang dirahmati Allah, yang saya sebutkan tadi ini semuanya dari suku Quraisy. Semuanya dari suku Quraisy. Adapun di antara yang as-sabiqunal awwalun, namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari luar suku Quraisy, selain Quraisy, di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu termasuk orang yang awal masuk Islam, tapi beliau bukan dari suku Quraisy. Kemudian Mas'ud bin Rabi'ah, kemudian Abdullah bin Jahsin ya, dan saudaranya Ahmad bin Jahsin. Kemudian Bilal bin Rabah. Beliau masuk Islam di awal-awal, tapi bukan dari suku Quraisy. Beliau dari mana? Habasyah, ya, Afrika. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi masuk Islam di awal-awal, tapi beliau bukan dari suku Quraisy. Kemudian Ammar bin Yasir dan papanya Yasir. Ammar putra dari Yasir ya. Papanya Ammar siapa? Yasir. Dan ibunya Sumayyah. Mereka bertiga ini awal-awal masuk Islam, tapi mereka bukan termasuk dari suku Quraisy ya. Dan termasuk yang awal-awal masuk Islam selain yang di atas itu adalah orang yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan ibunda dari Usama, yang mantan budak ya, peninggalan Aminah ibunda Nabi, yaitu kita bahas kemarin siapa namanya? Ummu Aiman ya, Barokah namanya, panggilannya, kunyahnya Ummu Aiman. Beliau yang mengasuh Nabi dari kecil dan beliau masuk Islam di awal-awal. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab masuk Islam belakangan ya, sekitar di atas 40-an. Saya tidak salah, Umar bin Khattab baru masuk Islam. Beliau agak lambat ya. Karena Allah alam kemungkinan Nabi belum mendakwai beliau. Ya, karena mungkin beliau tidak bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lingkaran yang masuk Islam ini rata-rata lingkaran orang-orang dekatnya Nabi atau sahabat-sahabatnya Abu Bakar. Ya, ini as-sabiqunal awwalun ya, yang awal-awal masuk Islam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di fase ini ya sempat turun perintah untuk melaksanakan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Ya, saat dakwah masih sembunyi-sembunyi ini sudah turun perintah untuk melaksanakan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan ya sholat yang diperintahkan ini sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Jadi sholat subuh dan sebelum tenggelam matahari, asar kurang lebih. Dia mengatakan itu 2 waktu itu saja. Itu sudah diperintahkan sejak masih dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau sholat 5 waktu kapan? Saat Isra Miraj. Ya. Sesudah hijrah atau sebelum hijrah? Sebelum hijrah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, maka karena dakwah masih sembunyi-sembunyi, maka Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya kalau sholat pun mereka sembunyi-sembunyi. Biasa kalau Nabi sholat dengan sahabatnya, beliau pergi ke tempat yang jauh, ya, menjauh di tempat tidak dilihat orang, baru beliau sholat.
Pernah suatu ketika beliau sholat dengan Ali bin Abi Thalib berjamaah. Ali bin Abi Thalib masih kecil dan dipergoki oleh ayahnya Ali, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib interogasi, tanya, apa ini? Ya, apa yang kalian lakukan? Maka dijelaskanlah. Kemudian Abu Thalib ya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ya untuk silakan lanjutkan sholat dan hendaklah kalian sabat ya teguh di atas apa yang kalian lakukan itu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meskipun dakwah Nabi ini masih sembunyi-sembunyi, tapi berita dakwah Nabi sudah mulai didengar oleh orang-orang Quraisy secara global. Bahwa Muhammad itu bawa ajaran baru ya, dan beberapa orang sudah mulai ikut. Makanya Umar bin Khattab tadi sudah mulai ya, dia sempat marah mau pukul orang yang masuk Islam, itu sudah mulai menyebar. Cuman karena dakwah Nabi ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga pemuka-pemuka Quraisy itu tidak begitu peduli. Mereka tidak halangi. Itu diantara hikmah kenapa dakwah itu sembunyi. Ya, kalau ibarat sekarang belum berserang orang lain, belum berserang, si dakwah sembunyi-sembunyi. Dan itu hikmah kalau antum masih sedikit, jangan langsung main pukul hantam, semua dibagi, semua di. Ya, Nabi sembunyi-sembunyi, dia belum hantam orang lain. Dan itu dilakukan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Sehingga yang masuk Islam sudah agak lumayan. Sudah ada jamaah dakwah di situ terbentuk. Ya. Sudah kuat. Dan itu membuat, tadi saya katakan, dakwah Nabi tidak dihalangi di awal-awal. Ya. Teman-temannya masuk Islam, ini masuk Islam. Andai Nabi dari awal langsung ngegas bahasa sekarang, langsung hantam itu pemuka-pemuka Quraisy, jelas dia akan dihantam dan itu akan mempersusah dakwahnya di awal-awal. Makanya ini hikmah kenapa di awal-awal Nabi itu dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu mungkin kajian kita. Insyaallah pekan depan kita akan sambung dengan dakwah Nabi secara terang-terangan ya, karena ini lebih panjang, lebih berat, lebih berdarah-darah. Insyaallah kita bahas di pekan yang akan datang. Sebelum kami tutup, ada mungkin yang mau ditanyakan berkait dengan yang dibahas tadi? Silakan, ada? Baik, alhamdulillah kalau tidak ada, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.